Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini majelis ke-18 di pembahasan kitab Fadlul Islam. Kita masih di bab wajibnya kita ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita malam hari ini akan melanjutkan hadits yang beliau sebutkan di bab ini. Kata beliau walil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Ini dari hadits Abu Hurairah. Beliau berkata, baina ana qaimun idza zumratun hatta idza araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainahum faqala halumma faqultu ayn qala ilan nar qultu wa ma sya'nuhum qala innahum irtaddu ba'dak ala adbarihimul qahqara thumma idza zamratun fadzakara mithlah qala fala urahu yakhlusu minhum illa mathalu hamalin na'am. Ini masih menceritakan terkait dengan bahayanya orang yang mengubah setelah Nabi meninggal, tidak istiqomah di atas sunnah yang belum sebutkan sebelumnya, yang belum nantikan di telaga dan ada yang diusir. Kata beliau dalam riwayat Imam Bukhari, ketika saya berdiri, maka muncullah sekelompok manusia. Mereka mendekat sampai saya mengenal mereka. Salah seorang dari mereka keluar di antara saya dan mereka dan berkata kepada saya, kemari. Itu mengajak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa di sana ada kelompok lain. Fakultu, saya katakan, kata Nabi, ain, kemana? Qala ilan nar, ke neraka. Melihat kepada neraka. Kultu, kata Nabi, wa ma sya'nuhum, ada apa mereka? Kenapa mereka di neraka? Qala, maka orang itu berkata, innahum irtaddu ba'dak. Sesungguhnya mereka kembali setelahmu, ala adbarihim, ke belakang mereka, al-qahqara. Mereka mundur, sudah maju dengan Islam tapi mereka mundur ke belakang. Dan qahqara itu mundur, enggak jalannya enggak ke depan, tapi mundur, betul-betul mundur, jalan ke belakang. Enggak lewat, ya biasanya orang kan mundur tapi jalan ke depan. Kalau ini qahqara, dia mundur terus jalannya pakai belakang juga. Iya, ini menunjukkan sesatnya mereka itu. Tidak ada yang mereka bisa lihat. Tidak ada yang mereka bisa lihat. Dan disebutkan lagi ada sekelompok seperti itu.
Dan Nabi mengatakan, saya tidak melihat bahwa ada yang selamat dari mereka kecuali seperti hamalin na'am, seperti onta-onta yang sudah sesat. Dan ini penjelasan isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan pelaku bid'ah. Itu pelaku bid'ah, kita saja yang melihat mereka bersatu, kita saja mereka melihat mereka bahagia, tapi sebenarnya mereka seperti onta sesat. Iya, semua yang mereka lakukan ragu. Tidak ada satupun ahli bid'ah yang yakin yang dia pegang. Karena mereka tidak punya dalil yang kuat dan jelas. Kalau ada yang mereka ikuti, maka mereka pasti mengikuti yang mutasyabih. Ayat-ayat yang samar. Itu sudah disebutkan di Quran. Ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Allah katakan itu. Fayattabi'una ma tasyabaha min. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zaig, kesesatan, maka mereka pasti akan mengikuti yang mutasyabih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan tidak ada satupun ahli bid'ah pasti dia berdalil dengan ayat atau hadis. Cuman yang mutasyabih. Mereka selalu berdalil dengan yang samar. Makanya sangat mudah dibantah. Iya. Semua ahli bid'ah tidak akan pernah berdalil dengan ayat yang jelas. Atau hadis yang terang. Pasti yang mereka pakai adalah ayat-ayat yang samar, hadis-hadis yang samar. Yang bisa menerima takwil. Diarahkan ke makna yang lain yang sesuai dengan diinginkan. Beda kalau ahli sunnah. Mereka selalu berdalil dengan ayat dan hadis yang jelas. Kalau ada yang tidak jelas, mereka kembalikan ke yang jelas. Karena memang Allah Subhanahu wa taala membagi Quran itu menjadi dua. Ada ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Allah katakan hunna ummul kitab. Mereka itu adalah induk, ibunya. Dikatakan induk ibu karena dia tempat kembali. Dialah ummul kitab, induknya Al-Quran. Iya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berdalil dengan ayat-ayat yang jelas. Kalau ada yang tidak jelas, maka mereka tafsirkan dengan ayat yang jelas. Ini mereka. Beda dengan orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan. Pasti mengikuti yang mutasyabih dan tidak mau kembali ke yang jelas. Contoh saja Khawarij. Khawarij yang kita sudah bicarakan. Kelompok ini yang kita sudah bicarakan sebelumnya. Mereka hanya berdalil dengan ayat-ayat wa'id. Ancaman. Untuk mengkafirkan pelaku zina, mencuri, merampok sehingga mereka halalkan darahnya. Mereka berdalil dengan ayat-ayat ancaman dan tidak mau melihat ayat-ayat wa'ad, janji bahwa Allah mengampuni siapa saja yang bertobat. Bayangkan Khawarij. Dia mengatakan pelaku zina itu kekal di neraka. Pemakan riba kekal di neraka seperti pelaku syirik. Itu Khawarij. Kenapa? Mereka berdalil dengan ayat-ayat ancaman saja. Tidak mengambil dan melihat kepada ayat-ayat wa'ad, janji Allah. Tidak melihat kepada hadits-hadits yang janji Allah. Iya. Lewat nabinya. Tidak melihat itu semua. Pokoknya. Pelaku dosa. Syirik atau bukan syirik. Yang penting dosa besar. Kafir. Kekal di neraka. Kekal di neraka. Ini tentunya karena mereka berdalil dengan sebagian ayat meninggalkan sebagian yang lain. Tentunya tidak boleh kita. Nanti akan disinggung insya Allah nanti ya oleh penulis di hadits-hadits yang berikutnya
bahwa kita tidak boleh berpaling dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa kepada kita berupa Quran dan berupa hadis. Tidak boleh kita menengok kepada bid'ah, karena kalau kita ke bid'ah pasti hidup kita tidak jelas. Mitlu hamalin na'am, kita akan seperti onta yang tidak bertuan. Siang malam ke jalan, tidak tahu mau kemana. Tidak tahu tempat kembali. Ini dikatakan oleh Nabi SAW, bahayanya bid'ah. Kemudian kata beliau, walahuma, juga dalam hadits Bukhari dan Muslim, min hadits Ibn Abbas, dari hadits Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, fa'akul, Nabi berkata. Ini ucapan Nabi nanti di hari kiamat. Kita harus pahami ucapan ini. Dan ini membuat kita nanti lari dari bid'ah, jangan sampai Nabi berlepas diri dari kita. Fa'akul, saya akan berkata nanti hari kiamat, kama qala al-abdus soleh, sebagaimana yang diucapkan oleh hamba Allah juga yang lain yang soleh. Maksudnya ucapannya Isa. Ini contoh ucapan Isa di hari kiamat, dan Nabi juga akan berkata begitu. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim. Wa anta ala kulli syai'in syahida. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini ucapan Nabi Isa ketika Allah berkata kepadanya di surat Al-Ma'idah. Jadi ada sebelumnya ini, tapi Nabi langsung berkata dengan ucapan ini karena itu yang beliau akan katakan nanti kepada kita kalau kita salah jalan. Jadi saya akan berkata seperti ini. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Saya akan menjadi saksi atas mereka selama saya hidup di tengah mereka. Ini nanti ucapan Nabi kita sebagaimana ucapan juga Isa. Nabi hidup di tengah kita cuma 23 tahun. Nabi akan berkata, saya akan menjadi saksi atas mereka selama saya hidup di tengah mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala engkau mewafatkan saya, kunta anta raqiba alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, engkaulah yang menyaksikan segala sesuatu. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau menyiksa mereka, maka itu mereka hambamu. Engkau yang tahu mereka. Muhammad tidak ada apa-apanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang telah menegur nabinya waktu beliau hidup memang. Ketika Nabi hidup dan beliau sedih dan mendoakan kebinasaan kepada orang-orang kafir, Allah turunkan ayat, laisa laka minal amri syai'. Urusan itu bukan di tanganmu sedikit. Tidak ada urusanmu itu. Iya, makanya Nabi katakan sekarang, kalau engkau menyiksa mereka, hambamu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau juga mengampuni mereka, fa innaka antal aziz al hakim. Engkau maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ini ucapan yang akan diucapkan oleh Nabi nanti kepada orang-orang yang salah jalan. Ketika Allah palingkan mereka dari telaga. Dan dikatakan ketika belum memanggil itu umatku, umatku. Dikatakan kepada belum mereka telah mengganti, mereka telah mengubah. Maka kata Nabi, suhqan, celaka. Suhqan, kebinasaan. Dan Nabi katakan, saya menjadi saksi atas mereka selama saya hidup saja di tengah mereka. Adapun setelah meninggal, engkaulah yang tahu itu. Mereka berubah atau tidak. Dan ini dikatakan oleh semua Nabi begitu. Dan lebih jelas Isa. Karena Nabi Isa lah yang disembah oleh Nasoro dan yang mengatakan Isa yang menyerunya, Isa yang mengatakannya.
yang menyerukan sebagai anak Tuhan. Jadi ada ayat sebelumnya ini, sebelum ayat ini, terkait dengan Isa sendiri. Allah berkata kepada Nabi Isa, "A'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Allah bertanya kepada Isa, apakah kamu yang berkata kepada manusia, kepada umatmu, orang Nasara, jadikan saya dan ibuku dua Tuhan selain Allah, jadinya Tuhan tiga. Iya, jadikan saya dan ibuku juga sebagai Tuhan kalian. Jadi tiga. Apa kata Isa? Qala subhanak. Isa menjawab, maha suci engkau. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqa. Tidak pantas bagiku untuk berkata apa yang tidak menjadi hakku. Hak Isa tidak disembah. Hak penghambaan itu hanya milik Allah. Tidak ada sedikit pun hak dari makhluk untuk disembah. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Tidak ada yang saya bilang kepada mereka kecuali engkau perintahkan saya dengannya. Apa itu? U'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Itu ucapan Isa. Jadi nanti Isa berlepas diri dari mereka. Karena Isa hanya mengatakan kepada mereka waktu belum menjadi nabi mereka, sembah Allah, Tuhan saya dan Tuhan kalian. Adapun setelahnya kalau mereka menyembah Isa, mereka menyembah ibunya Isa, Isa akan bilang, saya tidak pernah mengatakan itu. Ini nanti Isa berlepas diri dari mereka. Maka Nabi kita juga berlepas diri dari orang-orang yang salah jalur. Iya, yang tidak ikut seruan yang diserukan oleh Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, walahuma, dalam riwayat Bukhari Muslim juga anhu darinya, marfu'an dari Abu Hurairah secara marfu', yaitu dari Nabi SAW beliau berkata, ini hadits sudah kita sampaikan sebelumnya. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang anak pun kecuali pasti lahir di atas fitrah. Di atas akal sehat, keyakinan yang suci. Fa'abuahu yuhawwidani. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi. Au yunassirani, atau menjadikannya sebagai Nasara. Au yumajjisani, atau menjadikannya sebagai Majusi. Jadi membuatnya seperti itu bukan Allah, sebabnya orang tuanya. Itu sebabnya. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap anak yang lahir di atas fitrah, di atas agama yang benar mengakui Allah sebagai Tuhannya. Setelah itu mereka sendiri yang sesat, kemudian Allah sesatkan mereka. Orang tuanya yang membuatnya Yahudi, orang tuanya yang membuatnya menjadi Nasara, orang tuanya yang membuatnya menjadi Majusi. Kama tuntijul bahimatu bahimatan jam'a. Nabi contohkan. Sebagaimana hewan itu pasti melahirkan hewan yang tidak punya cacat. Tidak ada yang lahir telinganya lubang. Tidak ada yang lahir yang sudah ada yang rusak dari hewan itu. Hal tuhissuna fiha min jada'a? Apakah kalian melihat bahwa ada yang cacat dari hewan yang lahir di sekitar kalian? Hatta takunu antum tajda'unaha, sampai kalian yang mencacatinya. Kalianlah yang membuat telinganya nanti terbelah, telinganya nanti dilubangi. Kalian. Begitulah manusia lahir di atas fitrah. Kalau fitrahnya tidak berubah, maka akan mudah disampaikan kepadanya kebaikan. Mudah disampaikan kepadanya kebaikan. Makanya kita bisa melihat juga dalam kehidupan ini, daerah mana yang banyak kesesatan, di situ susah untuk dimasukkan kepadanya kebaikan. Iya, tapi kalau ada daerah
kesesatan tidak berkuasa di situ, tidak banyak, maka mudah diberikan dan dinasehati tentang kebaikan. Iya, ini tentunya seperti apa yang kita katakan sebelumnya, bahwa ahli bid'ah sulit dinasehati dibandingkan dengan orang yang bukan ahli bid'ah. Kenapa? Fitrah. Ahli bid'ah fitrahnya sudah berubah dengan apa yang disubhatkan kepadanya. Iya. Sementara orang yang bukan ahli bid'ah mudah karena fitrahnya masih bersih. Tsumma qara'a Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah membaca ayat yang kita baca awal bab, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah, tetaplah di atas fitrah Allah yang Allah fitrahkan, ciptakan manusia di atasnya. Iya, yaitu di atas agama yang lurus. Di atas agama yang lurus. Hadits terakhir dulu untuk malam hari ini, hadits cukup panjang, hadits Hudzaifah. Kata beliau an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Adalah orang-orang, yaitu maksudnya para sahabat, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Kalau kita melihat pertanyaan-pertanyaan sahabat, banyak sekali tentang kebaikan. Menunjukkan amalan yang menunjuki saya ke surga. Amalan yang merupakan kebaikan. Apa yang bisa saya lakukan. Pokoknya tentang kebaikan. Itu gambaran dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an. Wa kuntu as'aluhu anisyar. Sementara saya bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Maka fataan yudrikani, khawatir saya masuk ke dalam keburukan itu. Nah, di sini pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh hanya terbatas mengenal tauhid. Harus juga belajar syirik. Kita harus mengenal yang namanya hal-hal yang menguatkan keislaman kita. Tapi juga jangan lupa kita harus mengenal pembatal-pembatal keislaman. Tidak boleh tidak. Karena kalau kita hanya mengenal yang menguatkan Islam, tidak mengenal pembatal keislaman, mungkin kita jatuh dalam pembatal keislaman, kita tidak tahu. Karena kita kira itu tauhid. Kita harus mengenal namanya bid'ah, tidak cukup sunnah. Tidak boleh. Kita hanya menganjurkan orang untuk bertauhid, terus tidak mengajak kepada syirik, yang namanya mengajarkan kepada mereka syirik. Mengajarkan mereka untuk berpegang dengan sunnah, tapi tidak menjelaskan bahayanya bid'ah. Ini yang beliau lakukan di buku ini. Awalnya keutamaan Islam, wajibnya masuk Islam, sempurnanya Islam, ujungnya bahayanya bid'ah. Untuk apa? Jangan sampai kita sudah yakin kita ini sudah di atas sunnah, ternyata yang kita lakukan juga adalah bid'ah. Cuman kita tidak sadar. Kita tidak kenal. Jangan sampai kita menjadi orang yang anti, tidak suka mendengar kalau ada bid'ah disebutkan. Tidak boleh. Harus kita mengenal kebaikan, juga mengenal keburukan, supaya kita tidak dapat. Tidak masuk dalam keburukan itu. Nah, ini dicontohkan oleh Hudzaifah, dan Rasulullah dukung itu. Rasulullah tidak bilang kepadanya, kamu nggak usah tanya keburukan, tanya saja kebaikan. Nah, malah Rasulullah mengajaknya berdiskusi di hadits ini yang panjang ini. Dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa syarr. Dulu kami berada di masa jahiliyah, wasyar dan keburukan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Maka Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini, Islam. Allah beri hidayah kami Islam. Fahal ba'da hadzal khair min syarr. Apakah setelah kebaikan ini akan muncul keburukan?
Atau kalau orang sudah kenal Islam, sudahlah, nggak usah diingatkan tentang bahaya syirik. Ada di sana orang begitu. Ulama bahkan begitu, ulama ahli bid'ah maksudnya. Orang kalau sudah masuk Islam, sudah nggak usah ingat, ucapkan dan peringatkan dari syirik. Mereka sudah Muslim, tidak perlu itu. Ada orang bilang begitu. Ini Hudzaifah bilang, kami ini di masa jahiliyah tidak kenal kebaikan sedikit. Setelah itu Allah datangkan ini Islam, kami kenal kebaikan. Apakah setelah kebaikan ini akan ada muncul lagi keburukan? Kata Nabi, na'am, iya. Ini pasti sunnatullah itu. Akan muncul lagi keburukan. Fakultu, kemudian saya bertanya lanjut. Wahal ba'da dzalika syarr min khair. Apakah setelah keburukan itu lagi ada kebaikan? Naam, betul. Akan ada lagi kebaikan karena kebaikan tidak akan pernah mati sampai agama ini diangkat oleh Allah. Apakah ada lagi kebaikan? Kata Nabi, iya, tapi wa fihi dakhon, cuman sudah mulai berasap. Masa sahabat agama terang benderang. Terang benderang. Bahkan ketika muncul bid'ah pertama, bid'ah mengingkari takdir. Mengingkari takdir. Langsung diingkari oleh Ibnu Umar dan seluruh sahabat yang lain. Ibnu Umar mengatakan, seandainya mereka berinfak satu gunung Uhud emas, tidak akan diterima dari mereka sampai mereka beriman terhadap takdir. Terhapus keyakinan itu masa itu. Jadi muncul keburukan. Kan begitu? Jadi Nabi meninggal, muncul keburukan. Muncul kesesatan. Muncul khawarij. Muncul. Tapi apakah akan muncul kebaikan? Kata Nabi, iya. Cuman sudah mulai samar. Ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai muncul penyeru bid'ah, kita menganggap itu benar. Dan kita melihat seperti itu. Sudah ada asap. Sudah ada kesamaran. Dan Nabi mengatakan, wa ma dakhanu, apa itu kesamarannya? Kenapa bisa itu terjadi? Kalau kata Nabi, ini harus kita ingat. Nasihat-nasihat setelahnya ini penting untuk kita. Apalagi kita di masa sekarang ini. Qaumun yantasibuna bi ghairi sunnati. Itu ada orang-orang yang bernasab. Menyandarkan diri kepada selain sunnahku. Wa yahtaduna bi ghairi hadi. Mereka mulai berpetunjuk tapi bukan dengan petunjukku. Ini masalah. Itulah dakhon namanya. Orang sudah mulai berpetunjuk tapi bukan kepada Nabi. Mereka lebih percaya gurunya. Oh, pokoknya Syekh saya sudah bilang. Iya. Sudah meninggalkan sunnah. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu mengenal mereka dan kamu mengingkari. Tapi beliau bertanya lagi, fahal ba'da dzalikal khair min syarr? Apakah setelah itu kebaikan itu? Jadi ada kebaikan tapi sudah samar. Samar kenapa? Disebabkan ada orang-orang di sana mengaku di atas sunnah tapi tidak di atas sunnah. Mereka mengaku berada di atas petunjuk Nabi tapi tidak berpetunjuk dengan petunjuk Nabi. Iya, hanya nisbah, hanya menyandarkan diri. Dia tulis di papan ahli sunnah wal jamaah. Aswaja. Iya. Tapi jauh dari sunnah. Yang dohir, apalagi yang batin. Dohir saja yang sederhana tidak. Isbal, tidak berjenggot. Itu kan dohir. Iya. Itu yang dohir. Pakaian, tidak menggambarkan pakaian Nabi. Iya. Itu dohir saja. Apalagi yang batin. Bersandar kepada sunnah Nabi tapi tidak berpetunjuk dengan petunjuk Nabi. Tapi Hudzaifah bertanya balik lagi. Ini kan kebaikan, cuman sudah ada kesamaran. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Ini yang lebih parah. Naam, iya. Fitnatun umya. Ada lagi kesesatan setelahnya yang membuat buta. Susah dilihat.
hanya orang-orang yang berilmu kalau yang berbicara tahu itu sesat. Tapi kita sebagai pengikut gelap. Bahkan orang yang jelas mengucapkan itu salah, kita akan menyalahkannya. Karena gelap. Kita tidak punya ilmu. Ini bahaya. Dan kita bisa melihat juga prakteknya memang begitu. Ketika datang orang yang tadinya menyeru ke sunnah, salah, sesat, dijelaskan kesesatannya, banyak pembelanya, apalagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Facebook. Di Facebook, banyak pembela. Bahkan mereka bilang, jangan ikuti itu, Kak Doro Dudu. Ya, mereka ngomong begitu. Iya, bahkan terang-terangan mereka bilang, baji rupa, bilang begitu. Jangan ikuti itu, Kak Doro. Iya. Orang-orang menisbahkan dirinya katanya ke baju rupa. Siapa juga yang menisbahkan dirinya ke baju rupa? Cuma begitu. Sudah jengkel sekali. Dan anehnya, dia mengaku dirinya pertengahan di Facebook. Orang-orang bodoh. Iya, mereka tertipu dengan fitnah yang umyah. Fitnah yang buta, yang gelap. Gimana itu? Kata Nabi, wadu'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai menyeru ke pintu jahanam. Tidak dikenal di masa Nabi. Dia ajak kita sekarang, tiba-tiba kita pergi ikut. Contohnya fitnah setiap tahun, setiap datang pemilihan kita ribut begitu. Kenapa bisa kita ribut sebenarnya? Karena ada di sana orang dai mengaku sunnah mengajak ke situ. Itu kan masalah. Akhirnya orang di bawah ini ribut. Iya. Kita semua ini ribut muka-muka ini. Iya. Yang panas-panas. Coba kita tenang-tenang saja. Kita kembali. Nabi lakukan atau tidak? Ya kalau tidak, diam saja. Kan begitu ceritanya. Kenapa kita pergi bantah orang mengatakan, jangan ikut di situ. Mereka pergi bantah. Mereka pergi bantah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang bilang, jangan ikut itu pendapatnya. Itu hanya mengurus celana dalam perempuan. Atau tahu maksudnya? Itu hanya tahu darah haid. Maksudnya begitu. Sampai mengejek begitu. Ya Alhamdulillah. Kita cuma tahu darah haid itu kan tidak ada masalah. Itu juga kan ilmu. Daripada kamu, darah siapa yang kamu tahu? Darah haid tidak. Kan begitu. Lebih baik daripada kamu ikut. Kita tidak kenal di masa Nabi, kamu hanya ikut orang yang bilang begitu. Kan siapa yang lebih selamat? Siapa yang lebih selamat? Jadi Nabi sudah bilang ini lama sekali. Ada dai-dai yang mengajak ke pintu jahanam. Kata Nabi, man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Siapa menjawab mereka, maka mereka akan dilempar ke jahanam. Ini ancaman. Yang menjawab dai sesat juga ikut sesat, dilempar ke neraka. Naudzubillah. Maka lebih baik Kak Doroki. Lebih baik berarti daripada kita ikut-ikutan. Lebih baik begitu. Kak Doro alal haq. Kan tidak apa-apa. Iya. Kita keras tapi di atas kebenaran lebih bagus daripada ikut-ikutan hal yang kita tidak tahu. Tidak ada dalil sama sekali. Nabi tidak lakukan. Sahabat tidak lakukan. Tabi'in tidak lakukan. Imam 4 tidak ada yang fatwakan. Iya. Ya. Lebih baik begitu. Makanya ini bahaya. Qultu, lanjut kata Hudzaifah, ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, tolong sifati mereka itu kepada kami. Sebutkan cirinya. Dai ke neraka jahanam tadi itu. Sebutkan cirinya. Ya, ini penting. Kata Nabi, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari kulit kita. Mereka berbicara dengan lisan kita. Ini hati-hati. Dia sama kulit dengan kita, kata Nabi. Dia juga berbicara dengan bahasa kita. Dia. Ini gimana ini kalau begitu? Pasti kita akan tertipu dengan ini. Kalau begini modelnya. Kalau seperti ini bentuknya. Karena dia juga berbahasa dengan bahasa kita. Dia satu kulit dengan kita. Menyeru juga dengan bahasa Arab. Gimana itu? Iya.
Maka kata Hudzaifah, "Fama ta'muruni in adrakani dzalik?" Apa yang engkau perintahkan kepada saya kalau saya menjumpai itu? Kata Nabi, "Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum." Kamu berpegang dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Siapa yang menjadi panutan kita, itu yang kita ikuti. Yang sudah jelas selamat dan sudah meninggal. Mereka mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Kata Hudzaifah, "Fa illam yakun lahum jama'ah wala imam." Gimana kalau tidak ada jamaahnya? Tidak ada kelompok. Tidak ada dia. Mereka karena sesat banyak. Penyeru ke pintu neraka banyak. Tidak ada jamaahnya. Tidak ada imamnya. Apa yang harus dilakukan? Lihat, kata Nabi, "Fa'tazil tilkal firaq kullaha." Jauhi itu kelompok seluruhnya. Ini jalan keluar. Bukan kita pergi ikut-ikutan. Kalau memang kita melihat bahwa seperti ini tidak ada yang di atas sunnah ini. Semuanya berbicara dengan hawa nafsunya. Tidak ada mengajak kita kepada Quran. Tidak ada mengajak kita kepada sunnah Nabi SAW di atas pemahaman para sahabat. Apa kata Nabi? Jauhi semua kelompok itu. Jauhi semua kelompok itu. Walau anta addu ala asli syajaratin. Walaupun kamu harus menggigit di atas akar pohon hatta yudrikakal maut, sampai kematian menjumpaimu, anta ala dalik, dan kamu di atas itu lebih baik. Lebih baik kita pergi kalau ada gembalaan, kita sibuk dengan hewan gembalaan kita. Kalau kita punya pertanian, sibuk dengan pertanian kita. Kalau kita punya perdagangan, sibuk dengan perdagangan. Karena pasti nanti ada lagi mujaddid. Karena setiap 100 tahun ada pembaharunya agama ini. Karena sudah tidak ada lagi nabi. Yang ada adalah setiap 100 tahun pasti ada pembaharunya. Dipastikan ini. Kita sabar saja. Kita beramal di atas Quran dan Sunnah. Tidak ada kelompok. Kita sibuk dengan apa yang membuat kita keluar dari setiap kelompok itu. Bukan kita malah ikut-ikutan. Itu bukan di atas tuntunan Nabi begitu. Kalau kita bingung, untuk sekarang ini kita tidak bisa bedakan misalnya. Sana bilang dirinya benar, sini bilang dirinya benar. Diam. Jangan ikut komentar, apalagi komentar. Orang kan begitu. Sudah tidak tahu mana yang benar, ikut Tommy komentar di Facebook. Ini masalah. Iya. Usah-usah tidak ada yang komentar. Dia komentar duluan. Nah, ini masalahnya kita sekarang. Karena orang-orang yang tidak belajar ikut mengurus urusannya orang yang sudah belajar. Padahal kata Nabi, kita jauhi semua itu dan kita walaupun menggigit pohon, akar pohon lebih baik sampai kematian menjumpai kita. Ini kalau banyak sudah dai-dai bid'ah, dai-dai sesat. Ini yang kita lakukan. Kita tidak boleh ikut-ikutan tentunya. Ini yang beliau katakan di hadits ini. Beliau ingin isyaratkan kepada kita. Nanti ada lagi tambahan setelahnya dari Imam Abu Daud. Nanti kita baca di pertemuan akan datang. Ini panjang bab ini ya. Panjang. Alhamdulillah. Mungkin sekali pertemuan lagi. Baru selesai bab yang beliau sebutkan. Ustadz, jarak berapa kilo yang bisa dikatakan safar? Karena istri saya baru-baru ke Malino, tapi saya tidak ikut. Apakah itu bisa dikatakan safar? Malino safar. Malino itu safar. Yang berpendapat dengan jarak, Malino sudah safar. Iya.
Karena yang berpendapat dengan jarak safar itu adalah 75 kilo yang berpendapat dengan jarak. Malino itu sudah masuk. Iya. Memang ujung Malino belum, tapi kalau sudah di atas sudah masuk. Iya. Dan bagi yang tidak berpendapat dengan jarak pasti masuk. Pasti mereka katakan masuk karena safar itu adalah yang menurut yang berpendapat seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berpendapat tidak menggunakan jarak karena tidak ada dalil yang sahih, kembalikan ke uruf. Kebiasaan masyarakat. Nah, kebiasaan masyarakat kalau ke Malino safar. Kebiasaan masyarakat ke Malino mereka bilang safar ke Malino. Safar ke Malino. Jadi safar di atas dua pendapat itu wallahu alam. Tidak boleh seorang safar tanpa mahram. Ada seorang akhwat ikut menjadi pemandi jenazah di sebuah lembaga. Di lembaga tersebut menyuruh untuk daftar di Kesra dan untuk mendaftar di Kesra salah satu syaratnya disuruh foto saat bertugas mengurus jenazah. Sedangkan akhwat ini tidak suka berfoto. Iya, ya sudah, tidak perlu urus, tidak perlu masuk di situ. Iya, tidak perlu masuk di situ. Kita keluar dari situ lebih selamat. Lebih selamat. Kan kita bisa memandikan jenazah tanpa masuk ya di situ. Wallahu alam. Ustadz, saya mau bertanya, apakah berdosa jika saya suka berkendara tapi surat-surat tidak lengkap? Seperti tidak memiliki SIM. Tanya ke Pak Polisi. Kenapa saya? Nanti saya bilang tidak, polisi ternyata bilang salah. Tanya ke Bapak. Tanya Pak Polisi. Lewat-lewat ke dalam lampu merah itu sengaja berhenti. Pak, saya tidak ada SIM. Iya. Tanya sama dia, beliau. Iya, supaya aman. Bolehkah meniup makanan yang masih panas? Tidak boleh. Nabi melarang untuk bernapas di makanan. Meniupnya. Meniupnya. Tidak boleh. Kalau masih panas, tunggu dingin. Tunggu dingin atau boleh dengan dikipas atau yang lainnya. Kalau memang kita sudah mau makan. Ya, sudah mau makan. Jelas kita dilarang untuk meniup makanan. Kita dilarang untuk meniup makanan. Katanya berikutnya lagi, karena ada yang mengatakan boleh jika makanannya sendiri, tapi makanan bersama tidak boleh meniup. Iya, apakah ada yang membedakan begitu dari dalil? Jadi kalau makan sendiri, makanan sendiri boleh, makanan orang lain tidak boleh. Enggak, larangannya umum. Iya, Nabi larangannya umum. Naha ayyatanaffasa fil ina. Nabi melarang bernapas di tempat minum. Bernapas tidak boleh. Iya, meniup minuman, meniup makanan tidak boleh. Tidak ada dirinci di situ. Minuman sendiri, minuman orang lain, tidak dirinci. Iya. Bagaimana kalau ada orang hatinya sudah seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu? Masya Allah, dari mana kita tahu? Kita sudah operasi. Nah, ini hukuman Masya Allah. Apakah masih bisa kita nasihati karena kebaikan, atau kita abaikan saja Ustadz? Nasihati, minimal penegakan hujah. Lihat Fir'aun yang tidak ada mungkin orang sekarang ini sekafir Fir'aun begitu.
Kenapa saya bilang begitu? Karena Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, dia ngomong begitu. Di penduduk Mesir. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi apakah Allah biarkan begitu saja? Tidak. Ada namanya penegakan hujah. Allah katakan kepada Nabi Musa. Iya. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi menasihati Firaun. Apa kata Allah kepadanya? Bersamaan waktu itu dengan Nabi Harun, mereka berdua. Karena Nabi Musa beralasan bahwa Harun afsahu minni lisanan, lebih fasih lisannya. Tapi kan Allah memilih Musa. Tapi Nabi Musa meminta Harun untuk menemaninya. Karena kerasnya Fir'aun. Dan juga ada alasan tentunya Nabi Musa tidak terlalu fasih karena waktu kecilnya dia disuruh makan api, diuji oleh Fir'aun. Ya, dan dia makan. Dan dia makan. Itu dimaklumi dalam sejarah. Dimaklumi dalam sejarah. Tapi yang menjadi pokok adalah Allah katakan kepadanya, Fakula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Katakan kepadanya ucapan yang baik. Semoga, itu banyak yang mengartikan begitu ya. Walaupun Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa la'alla di sini agar, supaya, maknanya ta'lil. Maknanya ta'lil. Iya, dan itu yang benarnya insyaallah. Di ayat ini tidak bermakna roja. Dia bermakna ta'lil. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Agar supaya dia mengingat atau takut. Atau takut. Ini kepada Fir'aun. Jadi kalau kita tahu ada orang keras sekali hatinya, nasihati saja. Minimal penegakan hujah lah. Tapi kan kita tidak tahu. Siapa tahu dia ingat. Hatinya lembut. Dengan ayat yang kita bacakan, hadits yang kita bacakan. Nasihati saja. Ya nasihati saja. Masalah hidayah itu di tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Ustaz, tolong kasih nasihat kepada suami-suami yang masih bergampangan dengan lawan jenis. Karena ditanya sama istrinya, jawabannya cuma teman kerja. Padahal sudah belajar sering datang kajian. Iya, ini ujian semua laki-laki ya. Iya, perempuan itu ujian semua laki-laki. Semuanya kita tentunya tidak boleh bermudahan kepada yang namanya lawan jenis. Kepada yang namanya lawan jenis. Iya, tidak boleh kita bermudahan. Walaupun itu adalah teman kerja. Ipar saja masalah. Apalagi orang lain. Teman kerja. Jangan menganggap itu adalah sudah biasa saya sama dia. Jangan. Setan tidak akan pernah mengatakan itu sudah biasa. Iya, makanya Nabi mengatakan iyyakum waddukhul 'alan nisa. Hati-hati kalian masuk di perempuan. Hati-hati kalian masuk di perempuan. Iya. Karena hatinya laki-laki itu lemah di hadapan perempuan. Dia kuat, tapi masalah hati lemah. Masalah hati lemah. Karena Nabi tidak meninggalkan fitnah lebih besar kepada laki-laki kecuali perempuan. Makanya hati-hati kata Nabi dari perempuan. Dari perempuan. Kalau kita terfitnah dengannya, kita bersabar saja. Sampai datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa menikahinya atau melamarnya. Atau kalau tidak, kita mohon kepada Allah untuk dihindarkan hal tersebut. Yang jelas, jangan bermudahan. Tidak boleh, walaupun itu teman. Walaupun itu teman. Apalagi telah dinasehati dan telah dikatakan ditanya oleh istri. Apalagi telah ditanya oleh istri. Iya. Bagaimana kalau istri kita ada yang berbicara dengannya? Kan tentunya kita masalah. Nah, kita saja yang perasaannya tidak sama dengan perempuan, apalagi perempuan. Apalagi perempuan. Kita saja, perasaan kita adalah tidak sama dengan perempuan. Iya. Kita saja cemburu. Kalau istri kita ada orang berbicara dengannya.
Ada orang yang berbicara dengannya. Nah, apalagi perempuan. Apalagi perempuan. Iya. Dan kita saja, walaupun istri tapi berbicara sama orang, kan kita yakin Anda mungkin dia menikah dengannya. Karena kan tidak boleh ta'adud. Perempuan kan begitu. Iya. Tidak boleh. Nah, gimana kalau ini kita yang berbicara dengan perempuan? Dalam keadaan istri, waduh, dia bisa nikah ini karena dia bisa sampai 4. Gimana perasaannya? Kan begitu dilihat. Itu harus diperhatikan. Yang jelas, masing-masing kita tentunya tahu sifat istri kita. Ya, tidak boleh. Kalau ada istri kita yang dia tidak sukai, jangan dilakukan. Jangan dilakukan hal tersebut untuk menjaga yang wajib kita jaga. Untuk menjaga yang wajib kita jaga, yaitu istri kita. Karena istri yang kita punya sekarang, itu wajib kita jaga. Iya, wajib kita jaga. Setelah kita berakad dengannya, wajib kita jaga. Wajib kita jaga. Kita jamin kebutuhan nafkahnya, lahir dan batin, dan keamanannya. Pakaiannya, makanannya, tempat tinggalnya, itu wajib. Ketika kita sudah akad sama seorang perempuan. Maka menjaga yang wajib itu, ya, kita harus selalu perhatikan supaya nanti tentunya tidak menyebabkan hal-hal yang membuat kita menyesal pada hari kemudian. Cara merapatkan sop yang benar bagaimana? Apakah merapatkan jari kelingking dan mata kaki atau hanya jari kelingking saja? Atau bagaimana Ustaz? Iya. Merapatkan sop itu bisa bahu dengan bahu. Yang Nabi katakan. Al-mankib bil mankib. Bahu dengan bahu bisa. Iya. Wa rukbah bil rukbah. Boleh juga lutut dengan lutut. Boleh juga lutut dengan lutut. Kalau tidak boleh juga al-ka'ab bil ka'ab. Mata kaki dengan mata kaki. Mana yang mudah saja? Mana yang dimudahkan saja bagi kita? Tapi yang jelas kata Nabi, layyinu baina aidi ikhwanikum. Lemah lembutlah di samping saudara kalian. Jadi jangan rapatkan menyakiti orang di samping. Lemah lembut. Lemah lembut. Apa yang mudah dilakukan, itu lakukan saja. Lakukan saja. Jangan sampai kita paksa, ya, untuk rapat dan mengganggu orang di samping kita. Mengganggu orang di samping kita, wallahualam. Bagaimana hukum menjual bedak racikan yang mengandung bahan berbahaya? Tidak boleh tentunya. Kalau mengandung bahan berbahaya, tidak boleh. La doror wa la diror. Kata Nabi, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Di rakaat kedua solat sir, apakah boleh membaca lebih dari satu surat setelah Al-Fatihah karena imam lama berdiri? Boleh. Boleh lebih dari satu surat. Iya, boleh lebih dari satu surat. Berdosakah istri yang meninggalkan suami yang suka selingkuh? Bahkan suami itu sudah nikahi selingkuhannya diam-diam dan punya anak. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya. Kalau masalah bolehkah, berdosakah meninggalkan? Yang pertama tentunya kita nasihati. Sebenarnya berdosa kalau dia kurang suaminya yang dolim atau dia yang dolim. Tapi kalau suaminya tetap memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya, tapi dia jatuh dalam masalah selingkuh, tentunya bisa masuk dalam dosa. Karena selama dosanya suaminya itu adalah hanya terhadap dosa dirinya, tidak ada hubungannya dengan istrinya, maka istrinya tetap wajib taat. Tetap wajib taat.
Iya, tetap wajib taat. Tidak boleh dia pergi darinya. Itu pada dasar awalnya. Pada dasar awalnya. Dan kalau memang dia tahu ini, dia nasihati suaminya. Iya, dia bicarakan dengan suaminya hal tersebut. Kalau memang suaminya tidak berubah, baru nanti diambil sikap. Itu kan namanya nanti ta'zir. Memberikan efek jera atau pelajaran kepada suami. Itu kan masalah berikutnya. Jangan langsung dapat suami selingkuh langsung melarikan diri. Iya, enggak. Bicarakan dulu baik-baik, nasihati. Kalau memang dengan kita meninggalkannya, suami akan jera dalam melakukan kesalahan, boleh hal tersebut. Sebagaimana laki-laki, kalau khawatirkan istrinya durhaka, dia nasihati dulu. Kalau sudah dinasihati, tidak berubah, boleh dia pisah ranjang. Boleh pisah ranjang. Kalau pisah ranjang juga tidak berubah, boleh dia pukul istrinya. Istri juga begitu, perempuan juga begitu. Ya, kalau dia melihat suaminya durhaka, nasihati dengan nasihat yang mendalam. Kalau tidak, boleh dia pisah ranjang. Kalau tidak berubah juga, hendak pukul dia. Nanti dibalas pukul. Iya, hendak. Kalau memang sudah pisah ranjang juga tidak ada mempan, dan bisa membahayakan diri, akal, kehormatan, atau agama kita, kita minta pisah. Kita minta khulu. Kita minta khulu. Semuanya dilalui seperti itu dulu. Tidak boleh seorang itu langsung bertindak. Apalagi perempuan. Perempuan itu ditalak 1, talak 2, itu tidak boleh keluar rumah. Suaminya, tidak boleh keluar rumah suaminya. Tetap dia masakan suaminya. Suaminya tetap wajib nafkahinya. Itu talak 1, talak 2. Sebagian orang baru talak 1 langsung pergi ke rumah orang tuanya. Enggak. Makanya susah rujuk. Padahal kalau dia tetap di rumah suaminya, bisa saja suaminya berubah. Ya, akhirnya dia menyesal dan rujuk. Itu perempuan. Enggak boleh. Ada masalah, lari di rumah orang tuanya. Ada masalah, lari ke rumah orang tuanya. Iya, tidak boleh begitu. Apalagi, sekali lagi, perempuan ditalak saja, tetap di rumah. Tetap di rumah, sampai keluar masa iddah. Sampai keluar masa iddah, wallahualam. Saya habis lahiran operasi sesar. Dan saya haid hanya 6 hari. Apakah saya sudah bisa sholat? Nifas ya, nifas ya. Kalau melahirkan, tidak dibilang haid. Tapi nifas. Apakah sudah bisa sholat atau tunggu masa nifas saya baru bisa sholat? Jadi masa nifas itu dibicarakan tertingginya 40 hari jika masih keluar darah. Jika darah masih keluar 40 hari, lewat 40 hari, maka pastikan setelah 40 hari itu bukan nifas. Itu darah kotor, darah lain, darah biasa. Darah istihadah. Maka dia hanya duduk 40 hari. Itu terpanjang. Adapun terpendeknya, ya kalau ada orang nifas hanya 3 hari, keluar darahnya, sudah. Sudah suci. Wajib mandi, sholat, sudah boleh suaminya mengisi berikutnya. Baru 3 hari suci dari nifas, sudah boleh kasih hamil lagi. Kalau tega ya, itu masalah lain kan. Itu masalah lain. Yang jelas sudah halal bagi suaminya untuk mendatanginya. Jadi masa terpendeknya itu lihat darah. Yang dibicarakan masa terpanjang saja 40 hari. Kalau masih keluar darah. Adapun masa pendeknya lihat darah. Kalau darah bersih, bersih. Dianggap suci, wajib mandi dan sholat. Wajib mandi dan sholat, sudah boleh dia berpuasa. Wallahualam. Apakah boleh seorang perempuan yang telah menikah menaruh nama suaminya di belakang namanya? Tidak. Tidak boleh. Ud'uhum di abaihim. Tetap panggilan dengan bapaknya. Iya. Fulana bintu fulan bapaknya. Tidak boleh nama suaminya di belakang. Itu di Islam. Di Islam nama suami tidak ditaruh di nama istri. Tetap nama bapaknya di belakang. Tetap nama bapaknya di belakang. Tidak boleh nama suami.
Ustadz, apa hukum menggelari diri dengan istilah pendosa? Tidak boleh. Jangan. Iya. Panggillah dengan nama-nama baik. Iya. Jangan gelari diri dengan hal-hal yang tidak baik. Iya. Jangan hal tersebut dilarang. Iya. Tidak boleh hal tersebut. Wala tanabazu bil alqab. Jangan menggelar diri dengan gelar-gelar yang tidak bagus. Panggilan itu tafaul. Yang panggilan itu kan bentuknya adalah yang baik-baik. Makanya Nabi SAW ketika dapat sahabat yang tidak baik panggilannya, beliau ganti. Beliau ganti Hazan dengan Sahal. Beliau ganti. Kalau ada nama sahabat yang tidak baik, maknanya beliau ganti ke yang baik. Beliau ganti ke yang baik. Jangan kita pergi, ada nama yang baik, digelari lagi dengan yang tidak baik. Ya kalau pendosa, semua orang pendosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Kita meminta ampun kepada Allah dari hal tersebut. Tapi jangan namakan dirinya sebagai pendosa. Iya. Itu ucapan orang-orang yang bisa jadi putus asa. Iya. Dari dosanya. Itu tidak boleh. Dijauhi nama-nama gelar-gelar yang tidak baik. Itu lebih bagus dan lebih hati-hati. Alhamdulillah. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanak hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.